selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tamara Nensyar Sinatobe dengan NIM 20030301008 kelas C semester 2. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya, Sosiologi Komunikasi, bukunya yang pertama, Komunikasi Budaya dan Perubahan di Asia. Kata pengantar, bab 1 pendahuluan, awal yang murki dan pendahuluan memungkinkan dari ideologi Lukan baik. Sejarah komunikasi pembangunan atau nama lain apapun yang lebih disukai, misalnya Deformsovit C4D, komunikasi dalam atau untuk membangun dalam kurung berkelanjutan, komunikasi untuk perubahan sosial berkelanjutan, komunikasi untuk pembangunan dan perubahan sosial, komunikasi dan pendidikan untuk pengembangan dan atau pengetahuan manajemen, untuk pengembangan didemokrasikan dengan baik. Catatan sejarah ini telah didominasikan oleh perkembangan pragma dan 3 paradigma modernisasi, paradigma ketergantungan dan multipilitas atau presentasi perdagangan. Lihat Service 1999 sebagai keturunan logis dari dorongan Barat untuk berkelanjutan dunia setelah penjajahan dan Perang Dunia Kedua. Modernisasi dipercepat perubahan struktur elit, keberatan dan urbanisasi. Barat mempertimbangkan pembangunan sebagai kewajiban internasional. Awal internasional yang luas pegawai negeri dan diawalinya ucapan perkenalan untuk mencari cara memperolehkan kesejahteraan orang-orang di bumi secara keseluruhan. Sepanjang abad yang lalu di berbagai wilayah dunia, dan keduanya di dunia profesional dan akademis, demokrasi, komunikasi, pembangunan yang berbeda telah muncul. Mereka telah diinvestasikan dan diterapkan dengan cara yang berbeda oleh organisasi yang bekerja di tingkat sosial dan geografis yang berbeda, baik secara teori maupun tingkat penelitian, serta tingkat pembuatan kebijakan dan perubahan, serta implikasi perspektif yang berada telah dan masih epistemologis, dan karena itu berasal dan terkait dengan pandangan dunia yang berbeda, perspektif disiplin dan metodologis berbasis khusus aplikasi. Dalam bukunya tahun 1949, Patriarchal Warfare, Gain Nazi Kiri, bekas OSS-dean Liner Agen atau sekarang CIA, merinci skyward dunia 2 militer aksar. Bab 2 pembahasan. Apakah itu komunikasi pemerintahan atau komunikasi orang? Pengembangan sebagai pembelajaran. Kami mulai dengan premisi yang tidak dapat disangkal bahwa semua manusia memiliki hal untuk mengembangkan sepenuhnya batas dari luar dan kemenangan mereka, karena kemiskinan yang mencakup lingkungan yang merugikan kesempatan langka dan terkait lainnya. Alasan termaksud menjadi seorang wanita bebas kurang diperhatikan yang lain untuk melakukan mereka. Sebagian besar adalah penduduk pedesaan yang berjumlah sekitar 3/4 dari populasi dari negara manapun yang dikenal sebagai berkembang.
Yang kedua, apa itu siapan pemerintahan? Bagi mereka yang mengurung komunikasi pembangunan dengan pemerintah yang bersangkutan, pertanyaan yang perlu dipertimbangkan adalah apa atau siapa pemerintah. Meski politik negara adalah pemerintah, namun begitu juga dengan layanan penyuluhan pertaniannya. Universitas negeri adalah pemerintah. Unit kesehatan pedesaan adalah pemerintah. Orang-orang yang menjadi pria terakhir tiga menjelaskan profesi mereka terletak dari siapa pemimpin politiknya. Mereka berperlawanan pertama adalah atau seharusnya untuk keluarga petani, untuk pelajar, dan untuk pasien. Menjadi pemerintah tidak otomatis menjadi politik dan libertarian yang menyapu medikawa komunikasi pembangunan karena digunakan oleh instansi pemerintah seperti tiga yang baru saja disebutkan adalah ahli logika yang buruk atau salah satu membaca konsep. Tiga konsep komunikasi untuk pembangunan. Barangkali inilah saat terbaik untuk menyampaikan sesuatu tentang jurnalisme, pembangunan komunikasi pendukung, pembangunan dan komunikasi. Pembangunan sebagai sebuah dipahami tiga ketuduhan saat satu sama lain menjadi produk dari pencarian umum untuk konteks dan metode komunikasi yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat miskin yang berjuang menjadi dan masalah sosial dengan informasi yang begitu sebagian besar berasal dari sains. Jika pendukung mereka mengidentifikasi dengan kelompok lain selain politis, menginginkan ketiganya berkembang di Asia. Orang-orang yang mempelopori jurnalisme pembangunan dengan bijak tidak membuang waktu untuk mendefinisikan itu. Mereka pergi begitu saja dan melakukannya di akhir tahun 1960-an. Institut Filipina. Apakah perkembangan informasi publik pemerintah komunikasi? Sejak pertengahan tahun 70-an, ketiga artikel kritis tentang komunikasi pembangunan menjadi mode. Itu telah ditinggalkan atau dicemo secara terbuka, bukan sebagaimana dipahami. Ini bukan pertama kalinya sebuah ide telah disesuaikan untuk tujuan yang sama, sekali berbeda atau sebagai objek yang digunakan untuk fungsi lain yang dimaksudkan. Kementerian Informasi cukup mahir dalam memproseskan rencana yang sudah selesai dan masuk mendesakkan rakyat untuk mendukung mereka, tidak langsung diterima atau dipahami atau prasyarat untuk semua warga. Yang pertama, rencana pengembangan itu spesifik dan cukup jelas untuk pembangunan rata-rata. Yang kedua, bahwa mereka tidak sekedar mengembangkan totalitas pembangunan demokrasi dalam diri mereka, pembukaan, tetapi benar-benar mendefinisikan dan strategi mereka, perhatian untuk kemiskinan dan mayoritas penduduk. 3. Bahwa sesuai dengan pendapat, ekspresi, nilai, dan latar belakang dari warga negara. 4. Oleh karena itu mereka sampai melalui konsultasi, dialog, dan lainnya. Yang kelima,
bahwa infrastruktur komunikasi untuk perencanaan partisipatif, pelanggaran mendorong dan evaluasi, dan pembangunan telah ditata. Tidak mudah dipahami atau diterima baik itu Kementerian Informasi dan unit informasi dari kementerian lain dan informasi pemerintah yang terdeteksi sistem berbagai tugas mewujudkan kondisi ini untuk partisipasi populer. Tanggung jawab ini mengamati fungsi panelis dan mediasi yang biasanya tidak diharapkan informasi pemerintah atau diterima oleh mereka. Kebijakan komunikasi pembangunan. Tataan informasi dan komunikasi baru untuk pedesaan jelas, valid, dan mendesak untuk alasan yang sama yang dianjurkan saat nama tatahan dunia baru nasional kebijakan komunikasi harus diterapkan, yang bahkan mengingatkan akses ke informasi daerah, perkotaan, dan pedesaan. Jika seperti pada marxisme, beberapa penyebabnya diskriminatif atau bekerja secara eksternal, maka disitulah harus diperbaiki. Tetapi orang Asia negara tidak mendapat dengan hati nurani mencela ketidakadilan di negara-negara pada situasi yang sama. Ada di halaman belakang mereka sendiri. Selain itu, komunikasi kaum miskin global memiliki sedikit unitas dalam pengembangan akar rumput. Disampaikan kepada seluk-beluk kemiskinan global memisahkan diri menjadi desa miskin yang harus menjadi fokus setiap negara. Yang ketiga kesimpulan. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa komunikasi ialah yang membuat banyak orang menjadi lebih baik. Misalnya kemiskinan di Filipina, dengan berbagai komunikasi yang terjalin, mereka orang-orang kecil bisa terangkat derajatnya karena komunikasi yang terjadi cukup baik dan pemerintah yang sangat memperhatikan para masyarakat mereka. Saran kita sebagai orang-orang yang mengerti, marilah membantu orang-orang yang kurang paham. Kita dapat memulai dengan hal-hal kecil dalam pembelajaran, yaitu membantu teman yang kurang paham, sebab itu salah satu komunikasi yang sangat sederhana dan bisa membuat kita menjadi lebih baik. Mungkin sekian dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.